Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Jakarta Economic Forum 2021 kepada Saudari Beatrice Alicia Maharani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusmaningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati, Bapak Dr. Sparta, AK, MECA, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang kami hormati, Bapak Gatot Sugiono, SE, MM, Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE, MSc, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT, MPhil, CI, MBA, selaku moderator. Yang kami hormati, Bapak Insinyur RS Hanung Harimba Rahman, SEMS, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, yang diwakilkan oleh Bapak Ari Anindya Hartika, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, selaku pembicara. Yang kami hormati, Bapak Bima Yudhistira Adinegara, SE, MSc, Peneliti Institute for Development of Economic Finance, selaku pembicara. Yang kami hormati, Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE, MSc, AK, CA, ACPA, Kepala Prodi Akuntansi. Yang kami hormati, Bapak Dr. R. Bambang Budihana, Insinyur MSc, Kepala Prodi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Bapak Dr. Antio Pracoyo, MSI, dan Ibu Meta Andriani, SE, MM, selaku pembina Organisasi Mahasiswa Indonesia Banking School. Yang kami hormati Bapak Arif Rahman, SOS, Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni. Yang kami hormati Ibu Isbandini Veterina, SE, ME, selaku notulis. Yang kami hormati Bapak Dr. Andi M. Alfian Parewangi, SE, ME, Bapak Dr. Muhammad Amin, SE, ME, SY, dan Ibu Asri Nurahmi, SE, MSH, selaku juri. Serta Jafir Rasyad Putrawalat, Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School, dan peserta webinar Jakarta Economic Forum 2021 dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama dalam webinar Jakarta Economic Forum 2021 melalui Zoom Virtual Meeting pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Jakarta Economic Forum 2021 merupakan salah satu program Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School di bawah naungan Kementerian Kajian Strategis yang merupakan kompetisi pembuatan karya tulis ilmiah nasional yang dilanjutkan dengan webinar sebagai forum diskusi bersama dengan narasumber untuk menemukan solusi terkait tema. Tahun ini, Jakarta Economic Forum mengangkat tema Financial Recuperation Strategy in a Pandemic Era, dengan latar belakang dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun pariwisata. Sesuai dengan tagline kami, yaitu Be a Solution, kami mengharapkan partisipasi dari semua pihak agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar, sukses, serta mencapai tujuan utama terselenggaranya acara ini, yaitu terciptanya solusi dari pemikiran-pemikiran serta diskusi pembahasan agar bersama-sama kita dapat membantu pemerintah dalam menyikapi permasalahan pada bidang perekonomian di situasi pandemi ini. Saya selaku Ketua Panitia Jakarta Economic Forum 2021
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini. Kami segenap panitia Jakarta Economic Forum 2021 mengucapkan permohonan maaf kepada peserta webinar karena terdapat pergantian pembicara yang semula Bapak Insinyur Hanung Harimba Rahman menjadi Bapak Ari Anindya Hartika. Meskipun demikian, kami selaku panitia Jakarta Economic Forum 2021 menjamin bahwa penyampaian materi tetap akan sesuai dengan topik yang kami telah publikasikan. Serta mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar bagi seluruh peserta. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Beatrice Alicia Maharani. Sambutan Presiden Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School. Kepada Saudara Jafir Rasyad Putrawala, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya di masa-masa sulit ini yang serba banyak keterbatasan, kita masih diizinkan untuk berkumpul. Walaupun secara virtual. Tidak lupa juga selawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW atas segala teladan yang diajarkannya semasa hidupnya hingga saat ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusmaningkuti Sandri Harbi Sutiono, SH LLM selaku Ketua Indonesia Banking School. Yang saya hormati Bapak Dr. Sparta, SEME AKCE selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School. Bapak Gatot Sugiono, SEMM selaku Wakil Ketua 2 Indonesia Banking School. Ibu Dr. Nuri Wulandari, SEMSC selaku Wakil Ketua 3 Indonesia Banking School. Ibu Dr. Wiwi Idawati, SEMSI AKCE selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Bapak Dr. Erik Wijaya, SEME selaku Ketua Prodi Manajemen. Bapak Dr. R. Bambang Budijana selaku Ketua Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD Gubernur DKI Jakarta. Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT, MPhil, Simba selaku moderator dan dosen SCI Indonesia Banking School. Bapak Bima Yudhistira Adinegara SE MSc selaku pembicara dan peneliti bidang keuangan dan ekonomi Indef. Bapak Ari Anindya Hartika selaku pembicara dan asisten deputi pengembangan kawasan dan rantai. Bapak Dr. Antio Pracaya MSI dan Ibu Meta Anjani SEMM selaku pembimbing organisasi mahasiswa dan Bapak dan Ibu dosen serta seluruh peserta LKTI juga partisipan yang hadir pada pagi hari yang indah ini. Selamat pagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Javier, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STI Indonesia Banking School. Pertama-tama pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada seluruh pembicara dan moderator yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua yang hadir di pagi hari ini. Lalu kepada pihak kampus yang sudah mendukung kegiatan hari ini. Yang ketiga, kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dari awal hingga hari ini. Yang keempat, kepada seluruh peserta LKTI yang telah berkompetisi dari hari pertama hingga hari ini. Yang kelima, seluruh partisipan yang telah hadir pada webinar hari ini. Mari bersama kita belajar tentang tema yang telah dibawa pada JEF 2021 ini. Dengan ini, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan bangga atas terlaksananya acara oleh strategi Indonesia yang dirancang dengan harapan dapat mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia mengungkapkan hasil pemikiran sistematis dan metodologis serta dilanjutkan dengan diskusi yang akan kita segera laksanakan pada pagi ini. Tujuan kompeten di bidangnya untuk bersama kita belajar dan berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan harapannya juga
sebagai menjadi wadah berkolaborasi atas yang tergabung dalamnya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan selama terlaksananya acara JEF 2021. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jaupir Rasyad Putrawala. Acara selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan sambutan Ketua Indonesia Pinking School kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harbis Sutiono, SH LLM. Dengan hormat kami persilahkan. Hormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, Gubernur DKI Jakarta yang berkenan memberikan opening speech. Yang terhormat para narasumber webinar, Bapak Insinyur RS Hanung Harimba Rahman, SEMS, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, dan Bapak Bima Yudhistira Adinegara, SEMSC, Peneliti Bidang Keuangan dan Ekonomi Indef. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Sparta, yang Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan SDM Bapak Gatot Sugiono SEMBA, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Marketing Ibu Dr. Nuri Wulandari, Moderator Bapak Dr. Batara Maju Simatupang, dosen STA Indonesia Banking School. Yang terhormat para Kepala Prodi, Sekretaris Prodi, Tenaga Kependidikan, dan Bapak Ibu dosen STIE Indonesia Banking School. Ananda, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STIE IBS yang diketuai oleh Ananda Javier Walad, sebagai penyelenggara dari acara Jakarta Economic Forum tahun 2021, serta seluruh Ananda mahasiswa STIE IBS yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu secara daring pagi ini dalam acara webinar yang merupakan rangkaian dari acara Jakarta Economic Forum tahun 2021 dengan tema Financial Recuperation Strategy in a Pandemic Era yang Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD, Gubernur DKI Jakarta, serta dibawakan oleh Bapak Insinyur RS Hanung Harimba Rahman, SEMS, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM, dan oleh Bapak Bima Yudhistira Adinegara, SEMSC, Peneliti Bidang Keuangan dan Ekonomi Indef. Bapak Gubernur, Bapak Ibu, Ananda para mahasiswa yang saya muliakan. Sebagaimana telah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya, maka tahun 2021 ini Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Indonesia Banking School kembali menyelenggarakan Jakarta Economic Forum atau JEF. Acara ini dirancang sebagai forum kompetisi, membuat karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk melengkapi kompetensi para mahasiswa sehingga akan mampu bersaing di dalam era perekonomian digital. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka tahun ini adalah saat kita semua memasuki 1 tahun berada dalam situasi pandemi COVID-19, di mana segala aktivitas Tridharma perguruan tinggi dilakukan secara full daring. Maka acara-acara Jakarta Economic Forum tahun 2021 ini pun dilaksanakan secara online.
Tema yang dipilih oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa adalah tema yang selaras dengan latar belakang dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata, yaitu berjudul Financial Recuperation Strategy in the Pandemic Era. Bapak Gubernur, Bapak Ibu Ananda, para mahasiswa yang saya banggakan. Acara webinar ini adalah penutup dari acara kompetisi ini dan merupakan acara yang istimewa karena dihadiri secara virtual dan diisi dengan welcoming speech oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah menyediakan waktunya sebagai tanda dukungan dan support, serta wujud minat dan dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber webinar, Bapak Insinyur RS Hanung Harimba Rahman, SEMS, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Bapak Bima Yudhistira Adinegara, SEMSI, peneliti bidang keuangan dan ekonomi Indef, yang telah berkenan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan skill yang sangat berharga bagi para mahasiswa sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia tercinta. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH, LLM. Hadirin dan para tamu undangan, mari kita simak opening speech video dari Bapak Haji Anies Baswedan, SE, MPP, PhD, Gubernur DKI Jakarta. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Indonesia Banking School atas terselenggaranya seminar Jakarta Economic Forum 2021 Financial Recuperation Strategy in a Pandemic Era. Saya berharap event ini menjadi stimulus bagi generasi muda untuk belajar lebih banyak mengenai perekonomian, khususnya dinamika perekonomian di masa yang penuh tantangan ini. Karena peristiwa pandemi terjadinya tidak tiap tahun, pembelajaran dari sini luar biasa banyak. Sehingga kita bisa belajar bagaimana recovery ekonomi, bagaimana kebijakan, dan bagaimana langkah-langkah dunia usaha. Termasuk juga dengan kasus di Jakarta. Jadi saya berharap event ini nanti memberikan kesempatan untuk pembelajaran, diambil hikmahnya, yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Karena kita tahu di masa krisis seperti ini adalah ujian untuk ketangguhan, ujian untuk pengambilan keputusan, dan ini adalah kesempatan untuk pembelajaran yang luar biasa. Selamat berdiskusi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada hadirin dan tamu undangan, diharapkan menyalakan kamera untuk dokumentasi webinar pada hari ini. Saya akan memandu dalam hitungan 3. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Jakarta Economic Forum 2021 bertemakan
Financial Recuperation Strategy in a Pandemic Era, disponsori oleh Bank Indonesia, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, McDonald. Kami ingatkan kepada peserta webinar Jakarta Economic Forum 2021 untuk mengisi presensi di akhir acara pada hari ini. Yang berbahagia, kemajuan teknologi yang berkembang kini membuat kita makin mudah melakukan sesuatu dengan waktu yang lebih cepat. Salah satunya dalam hal sistem pembayaran. Menjawab tantangan zaman, Bank Indonesia mendesain dan menetapkan Quick Response Kemajuan teknologi yang berkembang kini membuat kita makin mudah melakukan sesuatu dengan waktu yang lebih cepat. Salah satunya dalam hal sistem pembayaran. Menjawab tantangan zaman, Bank Indonesia mendesain dan menetapkan Quick Response Indonesia Standard atau disingkat KRIS. Agar sistem pembayaran dapat dilakukan secara cepat, aman, serta mempermudah komunikasi antar penerbit QR dan merchant. Dengan tagline unggul, diharapkan masyarakat lebih mudah dan fleksibel saat bertransaksi menggunakan KRIS. Unggul, universal, inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Gampang, transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Untung, efisien satu kode QR untuk semua aplikasi. Langsung, transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran. Cara menggunakan KRIS. Pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan. Scan QR Code. Dan periksa nama merchant. Isi sesuai jumlah nominal. Dan lakukan pembayaran. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Kepikiran nggak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada KRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada KRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai KRIS yaitu nggak repot dengan uang kembalian,
mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. Kris dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, Merchant Presented Mode atau MPM statis dan dinamis. Kris MPM statis yaitu satu QR Code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Cara pakai kris MPM statis: cari kode QR merchant, scan QR Code-nya, masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses. Berikutnya, kris Merchant Presented Mode atau MPM dinamis, yaitu QR Code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda, sehingga setiap pelanggan harus sekali pakai. Cara pakai kris MPM dinamis: kris ditampilkan oleh merchant pada layar atau struk, scan QR Code, nominal transaksi akan muncul secara otomatis, pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, yaitu QR Code dimiliki oleh akun pelanggan dan di-scan oleh merchant. Cara pakai kris CPM: tunjukkan QR Code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya, merchant membaca QR Code pelanggan, nominal transaksi akan muncul auto kontak center aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai kris untuk usaha kamu. Begini cara daftar kris sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP. Dapatkan QR dari PJSP. Lakukan tes transaksi. Dan periksa settlement uang masuk esokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR Code sebelumnya, silahkan meminta penggantian QR Code menjadi kris ke PJSP yang bekerja sama. Jadi, lebih enak pakai kris kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Dal, haus nih. Jajan dulu yuk. Mau jajan apaan sih, J? Iya, lu kan janji menraktir gue. Ih, kapan? Emang gue pernah janji menraktir lu? Lu suka pura-pura lupa lu ya. Gue tuh gak pernah lupa dah sama traktiran. Ya udah, iya, ayo. Tapi cari yang promo ya. Yeah. Sini, J. IT nih jadinya. Serius, yakin? Iya. Mbak, PT 2 ya. J, pindah yuk. Kan udah mesen. Ini J, di sini biasanya bayar pakai OkPay. Gua kan pakainya OVO. Mana gue nggak bawa mangkes lagi. Burung dulu ya. Mbak, sebentar ya. Yalah, Dal. Mau lihat ya. Serius? Mbak, udah ya? Kok bisa sih, J? Lu bukannya pakai Ajeling ya? Bisa dong. Lo lihat deh. Tuh, ada logo krisnya. Artinya sistem aplikasi, Dal. Udah ya, Mbak? Ya, terima kasih. Dal.
thank you. Makasih ya, Mbak. Makasih Mbak. Seger banget dah. Kan main je. BTW, makasih ya. Kok makasih? Lah iya, kok jadi gue yang naktir? Pastinya kita semua udah tahu dong sama yang namanya Quick Response Code atau yang biasa disebut dengan QR Code. Itu loh, teknologi yang memungkinkan kayak gini nih. Dulu, untuk baca kode QR yang canggih, cukup dengan menggunakan kamera handphone, maka informasinya langsung muncul. Canggih kan? Nah, sekarang kode QR banyaknya sebagai alternatif cara pembayaran. Contohnya nih, kalau kamu pergi ke mall, banyak kan promo-promo makanan dan minuman favorit kamu? Itu bayarnya pakai apa? Berhubung di Indonesia udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online, maka tiap sistem pembayaran tersebut juga punya kode QR yang berbeda-beda. Kalau sebuah toko atau merchant menerima 4 sistem pembayaran, maka ada 4 buah kode QR yang berbeda-beda juga. Seperti yang sering kita lihat di beberapa toko. Pas di kasir, kayak banyak tuh berjejer berbagai macam sistem pembayaran yang kayaknya menuhin meja si kasir. Malah jadi repot kan? Maka Indonesia ngebuat suatu standarisasi yang berlaku untuk semua sistem pembayaran berbasis kode QR yang ada di Indonesia. Sehingga kode QR yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca oleh si penerbitnya aja, kini jadi lebih inklusif. Tapi jangan salah, Kris ini bukan jenis aplikasi atau instrumen pembayaran loh ya. Karena Kris adalah semacam interface. Jadi, pembayaran yang menggunakan scan QR tetap pakai aplikasi dompet elektronik, mobile banking, atau uang elektronik berbasis server. Gampangnya gini, kalau untuk kartu ATM, kita punya Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Nah, kalau untuk kode QR, kita punya Kris. Lalu, kelebihan dan manfaatnya apa? Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, karena Kris ini bersifat inklusif, jadi semua lapisan masyarakat bisa pakai. Mulai dari pedagang kecil sampai ke merchant-merchant yang ada di mall. Karena nggak perlu mesin edisi yang banyak, jadi nggak membutuhkan modal yang besar. Nantinya, nggak akan ada lagi tuh toko-toko yang mejengin kode QR yang berbeda-beda sampai berjejer penuh kayak gini. Nggak cuma itu, standarisasi ini juga sebagai antisipasi dari tindak kriminal, seperti penipuan dan scamming yang marak terjadi di luar sana. Dengan hadirnya Kris ini, nggak cuma untuk mempermudah dan melindungi kita sebagai konsumen aja, tapi juga menciptakan kompetisi yang sehat antar penyedia barang dan jasa atau si merchant tadi. Jadi, mau kamu jajan di mall sampai jajan di pinggiran, bisa tuh bayar pakai Kris. Bakso. Tukang bakso, jadi pengen jajan. Bang, tunggu bang. Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti kita hari ini, yaitu pemaparan materi oleh para pembicara yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT, MPhil, CIMBA. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan CV moderator. Bapak Dr. Insinyur Batara Maju Simatupang, MT, MPhil CIMBA, meraih
gelar Doctor of Business Administration, bidang Finance and Banking di Maastricht School of Management, Master of Philosophy, bidang Finance and Banking di Maastricht School of Management, gelar Magister, bidang Teknik Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung, gelar Insinyur, bidang Teknik Manajemen Industri di Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Dharmayadi, Diploma 4, bidang Teknik Elektro Polytechnic Education Development Center Institut Teknologi Bandung, dan Diploma 3, bidang Teknik Elektro di Politeknik Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau merupakan dosen tetap pasca sarjana di Indonesia Banking School dan juga senior trainer di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan estafet ini. Selamat pagi buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti sebagai Ketua Indonesia Banking School dan juga para pimpinan yang lain. Yang terhormat juga Bapak Anies Rashid Baswedan yang telah memberikan opening speech ya, dan juga para pemateri kita ya yang sungguh sangat luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Sebagai pengantar saya mau sampaikan bahwa judul atau tema yang diambil pada tahun ini oleh Jeff itu adalah Financial Recuperation Strategy in a Pandemic Era. Ini berbeda kalau kita bicara misalnya recovery, berarti kita pemulihan ya, pemulihan ekonomi yang disertai dengan berbagai cara ya, akibat adanya mungkin ada pandemik, ada krisis. Tapi kali ini ya yang terjadi adalah krisis yang terjadi itu sudah merupakan dampak daripada COVID-19 ya, dampak pandemi yang menyeluruh ya, mengglobal di dunia. Nah, oleh karena itu recuperation di sini bukan hanya sekedar pemulihan. Ya, bukan hanya sekedar pemulihan. Tetapi recuperation ini kita masih membutuhkan waktu ya, mengambil waktu lebih lama lagi secara bertahap untuk bisa pulih. Nah, tema kita pada saat ini saya pikir sangat tepat ya, karena dampak pandemi ini berbeda dengan dampak krisis moneter ya, atau krisis kembar yang terjadi pada tahun 1997-98, yaitu karena krisis keuangan dan krisis perbankan. Tapi kali ini kita sudah memasuki secara teknikal resesi. Nah, materi yang akan disampaikan ya untuk pertama ini oleh Bapak Ari Anindya Hartika. Beliau adalah sebagai Asdep Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok ya di Kementerian Koperasi dan UMKM. Untuk yang pertama saya persilahkan dulu kepada Pak Ari Anindya, nanti selanjutnya setelah itu akan kami persilahkan Pak Bima Yudhistira Adinegara untuk menyampaikan paparannya terkait dengan tema yang telah dipilih oleh Jeff. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Ari Anindya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Batara atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Kusumaning Tuti, kalau tidak salah, dan juga Bapak Ibu para akademisi, staf pengajar di STE Indonesia Banking School, kemudian juga Mas Bima Yudhistira dari INDEF, dan juga teman-teman mahasiswa dan peserta
acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mohon maaf sedianya Pak Deputi yang akan menyampaikan, kemudian juga ada Ibu Dwi selaku Asdep untuk pengembangan SDM, namun karena ada acara yang bersamaan di hari Sabtu ini sehingga menugaskan kepada kami untuk hadir pada acara yang sangat luar biasa ini. Baik, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kalau mungkin bisa share screen ya. Apakah bahan kemarin sudah disampaikan ke teman-teman? Teman-teman silakan di share screen bahan materi dari Pak Ari. Kalau bisa dibantu untuk share screen mungkin. Mohon ditunggu untuk presentasinya, Pak. Ya, baik. Sambil menunggu ya mungkin Bapak dan Ibu, Pak Batara juga. Jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini kan memang sangat luar biasa ya. Jadi dampaknya itu kepada UMKM juga sangat luar biasa juga itu, kepada masyarakat juga, sehingga masyarakat mengubah perilakunya, kemudian juga kepada usaha juga terdampak karena perubahan itu dan karena pandemi itu. Nah, kami juga membuka call center pengaduan pada waktu itu, pada awal pandemi. Nah, itu juga banyak teman-teman pelaku UMKM yang mereka menyampaikan atau keluhannya gitu mereka. Nah, yang paling banyak itu adalah berkurangnya permintaan dari masyarakat atau penjualan mereka menurun. Itu yang sangat besar, seperti juga surveinya dari Bappenas seperti itu, ada lebih dari 80% yang berkurang untuk pesanan maupun permintaannya. Kemudian juga akibat dari itu mereka memberhentikan karyawan, jadi memberhentikan tenaga kerja, sebagian pekerjanya itu ada sekitar 42%. Nah, kemudian juga jam operasional mereka berubah, itu lebih dari 30%. Selain itu juga mengurangi biaya utility yang lain gitu, seperti misalnya untuk listrik, gas, kemudian air dan lain sebagainya. Nah, menurut mereka pendapatan terendah itu pada bulan April yang lalu, dan mengalami mereka teman-teman pelaku UMKM ini mengalami kondisi yang sangat buruk gitu. Mungkin bisa lanjut. Ya. Nah, kemudian adanya adanya pandemi ini, mau tidak mau para UMKM ini harus melakukan penjualan tidak hanya offline tapi juga online melalui digital. Jadi karena perubahan perilaku masyarakat juga, sehingga suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus mengikuti itu untuk supaya tetap survive di dalam melakukan usahanya. Nah, kemudian nah ini prediksi untuk usaha kembali normal itu
6 bulan sampai 1 tahun ke depan lah. Tapi kelihatannya ini masih sampai dengan saat ini masih belum hilang juga ya, untuk COVID ini. Lanjut. Nah, kemudian pada saat pandemi itu yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, teman-teman pelaku usaha itu adalah untuk keuangan, artinya akses pembiayaan. Itu ada yang untuk penundaan pembayaran angsuran, kemudian ada yang ingin juga permodalan dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga mereka memerlukan pendampingan dan konsultasi bisnis serta untuk alat produksi. Nah, kemudian pada saat pemulihan pun sama seperti itu yang mereka butuhkan untuk mereka bisa recovery, itu juga akses permodalan yang dibutuhkan, kemudian juga pendampingan dan konsultasi bisnis serta perizinan dan regulasi bisnis. Lanjut. Ini kondisi dari UMKM kita, mungkin strukturnya itu ada 64 juta sekian pelaku usaha mikro, ini yang terbesar. Nah, dari UMKM tersebut itu total penyerapan tenaga kerja itu mencapai 96% lebih untuk penyerapan tenaga kerja. 99% bahkan total ininya. Nah, kemudian sumbangan terhadap PDB nasional 60% dan juga populasi usaha 99%. Namun para pelaku UMKM ini yang masuk ke digital itu kemarin diperkirakan baru sekitar 13%. Nah, ini kita juga akan terus melakukan pendampingan, melakukan onboarding kepada para pelaku UMKM untuk mereka bisa masuk ke dalam teknologi digital untuk penjualan secara online. Lanjut. Lanjut, ya. Ini untuk struktur dari UMKM. Nah, kemudian kita juga memberikan sentuhan-sentuhan. Kalau yang high touch untuk skala usaha menengah itu adalah market intelligence, kemudian kurasi champion. Kita ingin menampilkan lokal champion dengan melibatkan asosiasi, kemudian komunitas kreatif dan lain sebagainya. Nah, kemudian digitalisasi UMKM ini dengan proses bisnis dan juga untuk akses pasar. Kemudian juga memperluas creative space di daerah dan kemudian kita juga mencoba membuka channel distribusi, membantu para pelaku UMKM yang terdampak pada COVID ini masuk ke Horeca, kemudian ke mall, marketplace dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga scaling up, internasionalisasi produk UMKM untuk kita berikan standarisasi, sertifikasi internasional, kemudian juga yang lainnya. Nah, kemudian mobilisasi ekspertis menjadi mentor UMKM dalam pengembangan usaha, memanfaatkan ada 250 jaringan mentor Amen. Nah, kemudian juga membuat atau membentuk factory sharing atau rumah produksi bersama berbasis value chain. Lanjut. Nah, kemudian untuk yang low touch atau untuk skala mikro dan kecil itu juga kita lakukan klinik konsultasi
untuk para pelaku UMK, kemudian juga inkubasi bisnis dan sharing mindset kewirausahaan. Nah, kemudian konsolidasi dari brand produk yang sama, serta adanya kampanye kisah sukses para pelaku UMKM, dan juga membuat konten video dari best practice bisnis yang populer, termasuk di dalamnya ada manajemen keuangan, operasional, pemasaran, pengembangan SDM, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini adalah struktur UMKM yang kita harapkan nantinya. Jadi UMKM kita harapkan usaha mikro itu naik kelas, sehingga struktur yang tadinya piramida nanti bisa minimal itu para pelaku usaha mikro bisa naik menjadi usaha kecil, sehingga nantinya strukturnya adalah berbentuk semacam gentong seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, itu juga mendorong para pelaku UMKM itu untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional maupun global. Nah, itu targetnya adalah untuk menurunkan biaya operasional dan transaksi dengan pengembangan UMKM berbasis klaster. Itu untuk rencana strateginya adalah penguatan regulasi, kemudian juga untuk memperbaiki sistem logistik, kemudian juga kita memanfaatkan pusat informasi dan pelayanan terpadu atau PLUT sebagai Center of Excellence, kemudian juga memanfaatkan SMESCO yang ada di kami juga seperti itu. Nah, kemudian juga untuk menurunkan resiko UMKM, jadi dengan pembiayaan value chain financing seperti jaminan pinjaman, kemudian juga optimalisasi daripada fintech, kemudian dengan skema khusus, dan juga pembiayaan dalam rantai bisnis penyediaan bahan pasokan. Dan kemudian UMKM masuk dalam digitalisasi. Nah, ini dengan berbagai pelatihan, kemudian juga promosi dan insentif bagi para startup, dan kemudian kalau pelatihan itu ada di edukaukm.id, kemudian juga untuk meningkatkan pemasaran. Nah, kemudian untuk perluasan pasar dari UMKM, kita coba melakukan kemitraan, meskipun mungkin sudah dilakukan. Nah, ini kita akan coba untuk lebih mengintensifkan kemitraan antara pelaku usaha mikro kecil dengan usaha besar maupun menengah. Itu dengan penyerapan produk daripada UMKM, kemudian juga melalui belanja barang pemerintah, BUMN, juga UMKM penyedia produk dari BUMN. Ini UMKM coba masuk ke dalam rantai pasoknya BUMN. Nah, kemudian juga inkubator dalam peningkatan kualitas produk serta manajerial usaha. Lanjut. Nah, untuk arah kebijakan dan strategi dari Kementerian Koperasi dan UKM itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah kapasitas usaha dan kompetensi koperasi dan UMKM, kemudian juga lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM, kemudian yang ketiga adalah koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem dari koperasi dan UMKM. Nah, kemudian strategi pengembangan koperasi dan UMKM-nya adalah yang pertama itu memperluas akses pasar, kemudian juga meningkatkan daya saing dari para pelaku UMKM untuk baik
kualitas produk maupun SDM-nya, kemudian juga pengembangan kewirausahaan. Yang keempat adalah akselerasi pembiayaan dan investasi. Kemudian yang kelima adalah kemudahan dan kesempatan berusaha, serta yang keenam adalah koordinasi dari lintas sektor. Nah, ini menindaklanjuti arahan dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM bahwa itu harus berbasis pada permasalahan aktual dan prospek ke depan, serta komoditi unggulan yang akan diinikan untuk mendukung substitusi impor dan peningkatan ekspor dari UMKM maupun koperasi. Kemudian juga sifatnya strategis dan kita bersinergi dengan lintas kementerian lembaga, lintas KL, kemudian juga pemerintah daerah, karena di pemerintah artinya di tingkat pusat ini untuk pembinaan UMKM saat ini ada di 18 kementerian lembaga. Nah, kemudian juga fokus kepada prioritas, kemudian indikator kuantitatif, aktivitas, dan juga harus kegiatan-kegiatan itu harus terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Nah, kemudian diharapkan Kementerian Koperasi dan UKM ini bisa menjadi pelopor untuk menjadi reformasi birokrasi dan menjadi eksperimentasi perspektif dari untuk penganggaran ini keinginan ataupun rencana program di internal kami. Lanjut. Kemudian untuk program-program prioritas itu adalah yang pertama adalah meningkatkan kemitraan usaha. Tadi seperti kami sampaikan di depan bahwa perlu adanya kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Sehingga para pelaku UMKM ini, teman-teman pelaku usaha mikro kecil bisa masuk menjadi rantai pasok di dalam usaha besar. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha. Sebagaimana kita tahu untuk akses pembiayaan itu ada KUR, kemudian pemerintah kemarin juga ada Banpres PUM, kemudian juga ada untuk restrukturisasi kredit, kemudian juga ada insentif pajak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi. Koperasi kita dorong untuk lebih modern saat ini. Kemudian juga peningkatan dan penciptaan startup dan peluang usaha, serta peningkatan nilai tambah dari usaha yang sifatnya sosial. Nah, ini untuk penguatan kewirausahaan dari koperasi dan UMKM. Lanjut. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021 itu adalah ada pengembangan kemitraan tadi dari koperasi dan UMKM berbasiskan komoditas, ada berbagai macam untuk food and beverage, makanan minuman, kemudian juga pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitasi penguatan bagi koperasi, itu pembangunan koperasi terintegrasi dengan misalnya dengan program perhutanan sosial di sektor pangan dan komoditas sawit, kemudian juga dukungan pembiayaan bagi koperasi simpan pinjam, kemudian juga peningkatan pengawasan bagi koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian juga digitalisasi koperasi dan UMKM, yaitu dengan pengembangan teknologi bagi koperasi dan UMKM, kemudian juga pengembangan database UMKM, serta pengembangan layanan pemasaran dan penguatan ekspor. Kita sedang mendorong para pelaku UMKM bisa melakukan ekspor dengan mengembangkan sentra-sentra pemasaran produk UKM di daerah.
Lanjut. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini? Ya, diantaranya dengan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, itu sudah dilakukan kemarin, adanya banpres untuk apa? Usaha mikro, kemudian juga para pelaku UMKM yang sudah onboarding dalam rangka gerakan Bangga Buatan Indonesia. Selain itu juga kami onboardingkan para pelaku ini untuk masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa, itu bekerja sama dengan LKPP, kemudian juga karena saat ini yang paling bisa untuk daya beli itu adalah kementerian lembaga karena anggarannya sudah ada. Nah, kami dorong apa yang menjadi kebutuhan daripada para kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi dan kabupaten, kita coba pelaku UMKM bisa menjadi penyedianya dengan meng-onboardingkan mereka. Kemudian juga untuk pengadaan masker, ini sudah kita bagikan 27 juta masker UMKM, serta pemenuhan komoditi pangan, itu bekerja sama dengan 9 klaster pangan BUMN, dengan gerakan belanja di warung tetangga, kemudian juga warung-warung yang lain. Nah, kemudian dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, di dalamnya berisi tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lanjut. Nah, saya kira di dunia kampus ini, teman-teman semua ini calon-calon daripada wirausaha ataupun entrepreneur muda yang tentunya sangat produktif dan berkualitas, ya kita harapkan dari STE Indonesia Banking School ini lahir para entrepreneur ataupun para wirausaha muda yang energik, yang bisa membawa ataupun mendorong perekonomian kita untuk bangkit dari pandemi COVID ini. Lanjut. Lanjut aja. Ini untuk ekosistem bisnisnya antara dunia kampus dengan pemerintah. Kementerian Koperasi juga melakukan pendampingan, kemudian juga bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lain, juga dengan asosiasi dan lain sebagainya yang sudah dilakukan. Lanjut. Nah, kemudian terkait untuk kewirausahaan ini, saya kira kita perlu meningkatkan untuk kewirausahaan kita yang dari 3,3 itu akan kita coba tingkatkan menjadi 3,9. Nah, itu dari peningkatan itu penumbuhan wirausaha ini diharapkan bisa untuk menambah lapangan kerja dan juga untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dari itu dibutuhkan wirausaha yang produktif dan berkualitas, di mana mereka akan inovatif, kemudian juga bisa berkelanjutan usahanya. Nah, ini diharapkan dari teman-teman dari
STIE Indonesia Banking School ini bisa lahir para wirausahaan ataupun para entrepreneur, karena saya melihat teman-teman di sini punya potensi untuk itu. Nah, ini yang kaum muda yang dimaksud ini yang ciri-cirinya produktif, usianya 17 dan 24, kemudian mempunyai semangat wirausaha yang kuat, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, baik. Nah, ini apakah Anda wirausaha muda yang akan mengubah Indonesia? Nah, ini tantangan bagi teman-teman para mahasiswa di STIE Indonesia Banking School. Lanjut. Oke. Saya kira itu Pak Batara, apa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ya, Pak Ari, pemaparan yang cukup komprehensif, ya. Apalagi kalau tadi yang paling mengesankan itu mungkin bagaimana kita melakukan penaikan atau UMKM naik kelas, ya. Jadi dari mulai tujuan yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, ya, bagaimana UMKM masuk dalam rantai pasok nasional dan global, ya. Jadi ini merupakan suatu sosialisasi juga bagaimana Kementerian Koperasi dan UMKM mencoba untuk mengakomodir, ya, dampak daripada pandemi ini, di samping juga adanya pemulihan ekonomi secara nasional telah dilakukan oleh pemerintah. Secara normatif, bagaimanapun ekosistem digital yang dibangun di dalam UMKM ini sungguh menarik untuk menjadi perhatian, karena saya melihat, ya, digitalisasi adalah kunci perubahan perilaku dari yang old, ya, kepada new normal, dari offline menjadi online. Nah, tinggal bagaimana ke depan mungkin dilakukan suatu kemitraan digital di dalam ekosistem digital yang berbeda dari seluruh transaksi yang akan muncul ke depan. Ini sangat menarik, ya. Jadi materi ini sungguh sangat membawa penyegaran buat kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya saya mau sampaikan, bila mana ada pertanyaan silahkan dicantumkan di dalam kolom question and answer. Selanjutnya kita akan meminta pembicara kedua, ya. Pembicara kedua adalah Pak Bima Yudhistira Adinegara, ya, sarjana ekonomi, MSc, ya, Master of Science. Dapat saya sampaikan, educational background beliau adalah International Undergraduate Program, sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian juga beliau meraih master, ya, di University Bradford, Inggris. Dan peneliti bidang ekonomi dan keuangan di Institute for Development of Economic and, ya, ini INDEF, ya, saat ini. Kemudian juga beliau punya pengalaman yang luar biasa di konsultan di International Finance Corporation, IFC, World Bank. Pernah menjadi staf ahli di Bappenas. Kemudian juga milenial. Ini milenial nomor 4 tervokal dan paling banyak dikutip media massa. Ini versi Lembaga Indonesia Indikator dengan total quotes sebanyak 17.175 quotes, ya, luar biasa. Nah, dan juga beliau juga banyak menjadi narasumber di media internasional, baik itu di Reuters, Bloomberg, Nikkei, NHK, ya, dan juga Al Jazeera. Inilah track record yang telah tercipta oleh Pak Bima Yudhistira. Selanjutnya kami persilahkan Pak Bima menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator Pak Batara. Kemudian tadi saya menyimak
dari Pak Ari, Anindya, kemudian juga dari Civitas Akademika, dari IBS Business School ya, di Jakarta Economic Forum ini. Langsung saja mungkin saya akan coba untuk share screen untuk hemat waktu. Oke, ya. Semoga sudah terlihat. Oke, jadi terima kasih, saya senang sekali bisa sharing sebenarnya terkait dengan situasi makroekonomi dulu, kemudian nanti kira-kira nih anak muda bisa ngapain melihat situasi sekarang. Nah, itu yang paling penting karena sebagian besar di sini pesertanya mahasiswa, anak-anak milenial atau ada Gen Z bahkan. Nah, di sini kita melihat bahwa memang ada korelasi selama 1 tahun terakhir itu sepanjang 2020 kemarin antara masalah pandemi COVID-19 karena ganggu sekali mobilitas penduduk, ganggu aktivitas ekonomi, ada korelasinya dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Kalau semakin cepat negara itu melakukan pengendalian, penurunan kasusnya lebih cepat, ya, kayak Vietnam itu dia buru-buru lakukan lockdown, kemudian China juga lockdown di Wuhan, di Provinsi Hubei. Setelah lockdownnya itu dibuka, ekonominya seger lagi. Tapi dengan catatan, waktu itu kasus positif di Vietnam itu penambahannya 0 kasus. Ada 1 kasus positif lagi itu langsung dilakukan lockdown lagi di Vietnam. Jadi ada strategi-strategi model seperti itu. Atau PSBB tapi PSBB-nya ketat sekali misalnya komparasinya. Nah itu ada korelasinya antara penanganan pandemi dengan pertumbuhan ekonomi. Makanya yang lainnya warnanya biru atau teritori negatif, biru merah ya teritori negatif, ini Indonesia minusnya 2% lebih. Vietnam ini tetangga kita di ASEAN itu sudah positif 2,9%. Jadi diskusi di Vietnam itu bukan lagi diskusi soal resesi ekonomi ya, karena dia sudah lewat resesinya, sudah positif pertumbuhannya. China tumbuh walaupun sebelumnya tumbuhnya tinggi sekali, tapi sekarang tumbuh kecil saja sudah positif, itu bagus sekali untuk ekonomi sebesar China. Bayangkan China itu punya 1,3 miliar penduduk, mungkin lebih. Kemudian juga domestic consumption-nya itu kuat. Sehingga yang terjadi sekarang sebenarnya kalau ada orang tua teman-teman di sini atau teman-teman di sini bermain saham misalnya, itu melihat bagaimana dari awal tahun 2021 ada booming harga komoditas. Waktu itu tahu tempe sampai langka. Bukan hanya kelapa sawit, tapi tahu tempe sampai langka. Ketika dicek ini kenapa pedagang mogok jualan tahu tempe ini? Ternyata diborong Cina. Ternyata ada kenaikan industri khususnya untuk pakan ternak di Cina yang tinggi sekali. Karena ekonominya sudah positif, yang lainnya belum. Dia minta kedelai luar biasa besarnya dari Amerika, Argentina, Brazil. Jadi ini salah satu sinyal sebenarnya kalau raksasanya sudah bangun dari tidur, biasanya akan ngajak negara-negara lainnya yang lebih kecil skala ekonominya. Sementara Amerika Serikat masih kurang bagus. Artinya ada pelajaran penting. Memang ada korelasi satu hal dengan pengendalian pandemi. Sekarang alhamdulillah ada vaksinasi, sudah jalan tahap kedua. Tapi ada lagi yang lebih penting sebenarnya. Kalau kita melihat China dan Vietnam, 2 pelajaran pentingnya adalah China itu fokus pada domestic market, fokus pada konsumsi rumah tangga di dalam negeri. Kemudian China itu juga secara industri manufaktur dan digitalisasi relatif lebih siap daripada negara-negara lain. Vietnam itu fokusnya nggak banyak sebenarnya. Soal digitalisasi sebenarnya Vietnam nggak canggih-canggih amat. Vietnam itu juga mengimpor Gojek. Jadi kalau kita main ke Vietnam adalah negara dengan jutaan motor, di situ akan melihat jaketnya ya mirip-mirip jaketnya Gojek. Karena memang Gojek yang ada di Indonesia ekspansi ke Vietnam. Artinya Vietnam nggak canggih-canggih banget digitalisasinya. Vietnam masih tertinggal dalam berbagai hal dalam infrastruktur digital, digitalisasi dengan Indonesia. Tapi yang paling penting dari Vietnam itu adalah dia bisa merebut relokasi pabrik dengan penawaran SDM yang berkualitas. Jadi mainnya nggak full digital juga enggak, tetapi banyak pabrik yang tadinya cabut dari Amerika, cabut dari China, itu sekarang melihatnya ke Vietnam. Apalagi dalam konteks Myanmar sedang dikudeta, larinya ke Vietnam. Thailand sedang ada kerusuhan politik misalnya di internalnya,
rajanya di demo, itu industri banyak melirik untuk udahlah ke Vietnam. Hampir kemarin Tesla memilih sebenarnya antara Indonesia, India, Vietnam sebagai salah satu basis produksi mobil listrik. Tapi ternyata lebih melirik India. Tapi Vietnam masuk dalam perhitungan. Nah ini artinya kita harus melihat lagi sebenarnya Indonesia poin kuatnya di mana ini. Nah secara sektoral, ternyata tetap salah satu yang paling positif selain dari informasi komunikasi, artinya memang betul digitalisasi itu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, butuh jaringan internet, belajar online, kita webinar, orang jualan pulsa, beli paket data, orang langganan layanan internet baru, maka pertumbuhan sektor informasi komunikasi atau IT ya supporting itu tumbuhnya 10% lebih. Jadi yang lainnya negatif, IT itu 10%. Kemudian lembaga keuangan perbankan ternyata masih bisa tumbuh secara umum 3,2%. Walaupun labanya turun, tetapi secara kredit beberapa sektor usaha itu masih ada yang bisa bergerak. Kemudian untuk pertanian, nah ini pertanian juga mengejutkan sebenarnya. Kenapa pertanian masih tumbuh 1,7%? Ini harusnya kita perhatian juga nih dengan sektor pertanian, karena masih tumbuh. Apa yang terjadi? Manufaktur atau industri pengolahan negatif. Sehingga ketika pabriknya itu tutup, banyak yang di PHK itu balik lagi jadi kontra migrasi, balik pulang kampung itu menjadi petani yang paling visible bisa dilakukan. Jadi sekarang ini kalau dilihat dari data, serapan tenaga kerja di sektor pertanian di tengah pandemi itu justru mengalami kenaikan. Nah ini momentum, jangan sampai balik ke kota lagi. Saya pengennya yang sudah terlanjur di PHK dari kawasan-kawasan industri, jadi petani yang benar di desa, jangan balik lagi. Jangan balik lagi jadi urbanisasi, tapi menggerakkan sektor pertanian. Nah ini salah satu sektor-sektor yang ternyata kita masih kuat dan harusnya fokus di situ. Kemudian model pemulihan ekonominya seperti apa? Ada yang bilang pada waktu itu hurufnya adalah huruf U, atau huruf V, atau huruf L. Nah, tetapi ada satu riset yang menarik dari US Chamber of Commerce, ini Kementerian Perdagangannya Amerika Serikat, dia melihat bahwa model pemulihan ekonomi global maupun di banyak negara adalah berbentuk huruf K. Nah, ini satu temuan yang menarik. Kalau huruf V itu artinya dia turun tapi naiknya relatif cepat. Huruf U ada pemulihan semua sektor tapi lambat. Nah, huruf K ini yang kemungkinan besar juga terjadi di Indonesia. Kalau saya perhatikan, tadi ada sektor-sektor yang pandemi ini justru didorong. Artinya begini, artinya ada yang berdoa, pandemi itu kapan sih berakhirnya? Tadi ada yang bilang bahwa September 2021 menurut Bappenas. Ada yang bilang kita akan bersama pandemi, pakai masker terus itu selama 10 tahun. Ada yang bilang pandemi tidak akan pernah hilang, walaupun sudah ada vaksinasi. Jadi kita harus tetap 3M, menjaga jarak dan lain-lain. Nah, jadi ada yang berdoa dalam hati, ini pandemi kalau memang nggak bisa selesai dalam kurun waktu cepat, it's okay. Nah, sektor-sektor yang berdoa seperti ini salah satunya adalah sektor yang bergerak di bidang digital. Semakin ada pandemi, masyarakat melakukan transaksi digital itu luar biasa besarnya. Semakin ada pandemi, e-commerce itu tumbuhnya luar biasa tinggi karena ada perubahan gaya hidup. Semakin ada pandemi, kita tinggal di rumah, ya kerja dari rumah, kemudian antar pesan antar makanannya udah di-deliver sama abang ojol. Nah ini jadi ada yang sektor yang aneh pertumbuhannya justru terus meningkat meskipun resesi ekonominya kira-kira nggak selesai tahun ini. Kemudian ada juga sektor yang semakin terpuruk. Jadi kalau dibilang pembahasan soal pemulihan ekonomi, ada sektor yang sekarang semakin dalam. Salah satunya adalah sektor yang berkaitan pariwisata. Makanya banyak YouTuber yang lagi pasang konten, saya juga agak bingung ngelihatnya. Saya baru beli hotel baru, dia bilang gitu. Salah satu YouTuber. Dia bilang, saya beli hotel baru. Saya bilang, ini beli hotel atau beli kamar hotelnya? Mumpung lagi harga murah. Ternyata dia beli hotelnya. Karena ada fenomena di tempat-tempat wisata, hotel itu diborong dengan harga yang murah. Jadi kadang-kadang harga hotel 20 miliar itu dalam kondisi sekarang banting harga, udahlah yang penting laku, mau tawar berapa silakan. Karena dia melihat bahwa
pariwisata akan jadi sektor yang paling akhir yang mengalami pemulihan. Banyak PHK di sektor pariwisata, hotel, restoran, dan lain-lain. Jadi kalau hurufnya K, ini treatmentnya beda. Treatment untuk strategi pemulihan ekonominya beda-beda. Kalau saya melihatnya untuk yang e-commerce itu justru harus diatur itu. UMKM didorong masuk ke e-commerce itu sudah bagus, setuju, karena tadi hanya kisaran 13%. Tetapi e-commerce ini kelihatannya harus agak bukan direm ya, tapi agak dikendalikan